Dan tanda-tandanya kalau sekarang keluar masih belum ada. Tanda-tanda menjelang keluarnya Imam Mahdi masih belum ada. Jadi belum. Karena begitu Imam Mahdi keluar, setelah itu Dajjal keluar. Terima kasih ya. Yang pertama tentang melihat Rasulullah SAW di dalam mimpi. Itu bisa terjadi kepada orang soleh maupun orang yang tidak soleh. Karena semata-mata mendapat ma'unah atau anugerah dari Allah. Nggak harus soleh kalau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil, dibangunkan ke pagar, dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 mudah ngingatnya, 147 666666, atau Bank Riau Kepri Syariah 820 11 66666. Sekali lagi 820 11 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01, di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100 001. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Hadis tentang sabda Rasulullah SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, al masjidil haram wa masjidi hada wal masjidil aqsa. Tidak boleh dilakukan perjalanan kecuali kepada Masjidil Haram, 3 masjid. Itu maksudnya ini khusus masjid. Artinya kalau orang di sebelahnya, di dekatnya ada masjid, itu gak perlu datang ke tempat lain untuk ke masjid. Cukup masjid sebelahnya itu dimakmurkan. Mengapa? Karena masjid ini semuanya derajatnya sama, kecuali ke Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram sholat sekali itu lebih tinggi daripada di masjid lain. Lalu Masjidil Aqsa, kemudian Masjid Nabawi. Kalau itu tidak apa-apa. Adapun kalau bepergian ke makam-makam para wali atau ke tempat para wali yang masih hidup, itu nggak apa-apa itu, karena bukan masjid. Ini khusus masjid sebenarnya. Cuma oleh orang Wahabi ini disalahfahami, oleh Syekh Ibnu Taimiyah disalahfahami, orang tidak boleh bepergian ke makam para wali. Nggak bisa seperti itu. Karena bepergian ke makam para wali gak ada orang punya pemahaman seperti itu. Memang dianjurkan. Dan terutama makam baginda Rasulullah SAW. Jadi begitu. Itu salah faham aja sebenarnya. Karenanya kita safar, bepergian untuk menuntut ilmu itu gak apa-apa, walaupun gak ke Masjidil Haram. Kadang orang Saudi belajar di Mesir, belajar di Amerika, gak apa-apa itu. Padahal kan tidak ke Masjidil Haram kan, sama-sama safar. Yang dimaksud dilarang bepergian kalau hanya untuk ke masjid, cukup masjid yang sekitarnya dimakmurkan. Karena semua masjid derajatnya sama, maksudnya seperti itu. Jadi ada salah faham di kalangan Wahabi. Ada lagi? Terima kasih ya. Yang pertama tentang melihat Rasulullah SAW di dalam mimpi. Itu bisa terjadi kepada orang soleh maupun orang yang tidak soleh. Karena semata-mata mendapat ma'unah atau anugerah dari Allah. Nggak harus soleh kalau itu. Kadang orang soleh, kadang tidak soleh. Kemudian ada melihat secara yaqwah. Kalau melihat secara yaqwah itu terjadi juga, dan itu biasanya para tokoh atau pembesar orang soleh. Kalau orang biasa-biasa enggak kalau seperti itu. Itu kalau melihat secara yaqwah.
Kalau ada orang ngaku melihat Rasulullah secara yakwa, dilihat aja dia orangnya jujur apa enggak. Kalau dia banyak bohongnya, ya berarti sama aja dengan yang lain. Kan riwayatnya tidak sahih berarti. Riwayat kalau melalui para perawi yang pembohong, kan hadisnya tidak diterima, minimal dhaif itu. Dan bisa dhaif jiddan. Kalau orangnya memang ngawur, kita gak bicara seseorang ya. Kita gak perlu bicara seseorang, kita bicara konsep lah. Konsep ini menurut aswaja ahlus sunnah bagaimana? Kalau masalah seseorang ya, kalau Anda punya musuh silahkan nilai sendiri. Kita tidak ikut-ikut. Jamaah masjid di sini gak ikut-ikut. Kalau ada orang ngaku, ya itu kan barang mungkin. Kalau secara akli itu kan termasuk mungkin. Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi orangnya integritasnya bagus apa enggak? Ya kalau integritasnya tidak bagus, ya siapa saja boleh mengaku. Tapi kita akan meragukan. Artinya apa? Riwayatnya dhaif, enggak dipercaya, itu aja. Ada lagi masalah Syekh Abdullah Al-Harari ya, yang merupakan gurunya kelompok Ahbasy. Di kalangan Ahlus Sunnah ini ada satu kelompok di Lebanon dan cabangnya ada di Indonesia. Mungkin sebagian muridnya sering ke Pekanbaru, ke Riau, itu Ahbasy. Muridnya Syekh Abdullah Al-Harari. Apakah Syekh Abdullah Al-Harari itu wali? Ya kalau beliau memang orang yang beriman dan bertakwa seperti itu, dan tanda-tandanya ada ya wali. Kalau memang seperti itu, kita kan orang Indonesia agak pernah jumpa dengan beliau. Mungkin yang berjumpa dengan beliau yang lebih tahu. Dan biasanya kalau para aulia yang dulu diterangkan di dalam kitab-kitab. Misalnya dalam kitab Hilyatul Aulia itu nama-nama para wali disebutkan. Atau misalnya di kitab yang mutaakhir, Ibnul Mulaqin menulis kitab berjudul Tabaqatul Aulia. Nah, yang untuk zaman sekarang ini kan belum ada kitab yang menulis biografi para wali. Kalau saya bukan makomnya menilai wali apa enggak, bukan makomnya kalau saya. Ya cuma ya beliau apa wali apa enggak tinggal tanya. Coba kita punya kenalan para wali, tapi kita kan enggak kenal kan. Ya mungkin ya karena para wali di akhir zaman ini tersembunyi saudara, agak seperti dulu. Zaman semakin akhir semakin tersembunyi. Ini hanya cerita aja ya. Saya mau cerita. Tahun 2004 saya ikut muktamar NU di Boyolali, Solo di Jawa Tengah. Waktu itu ada kecelakaan pesawat Lion. Pesawat Lion dari Jakarta ke Solo mendarat, terus begitu landing itu mau terbang lagi gak bisa, akhirnya nabrak daerah agak gundukan tanah. Ada kiai yang meninggal waktu itu. Nah, akhirnya di sela-sela muktamar itu saya bersama beberapa kawan. Kalau gak salah ada 4 orang. 5 orang bersama sopir. Mau sowan ke salah satu, ke saudaranya Habib Anis di Solo, Habib Ali. Di perjalanan orang-orang ini bilang ini Habib Ali ini orangnya kasyaf. Kasyaf itu kan termasuk tandanya waliullah, kasyaf. Di perjalanan pada waktu itu karena habis kecelakaan pesawat, ada orang bilang, kawan kami yang berempat ini bilang sama sopir, "Bir, hati-hati, sekarang ini banyak musibah." Habis itu karena kami berempat ini gak punya wudhu, kalau ada masjid berhenti mau wudhu. Di perjalanan gak kelihatan masjid sampai rumah beliau, akhirnya gak jadi berwudhu. Begitu sampai di tempat Habib Ali ini,
beliau langsung cerita orang nggak punya wudhu. Apa kata beliau? Saya lupa namanya. Dulu itu ada Habib ini, mau ziarah ke Habib satunya yang terkenal wali. Karena nggak punya wudhu sehingga ke masjid. Sampai di masjid nggak ada airnya. Nggak ada airnya, terus aja ziarah ke Habib. Dia kepikiran gimana gak punya wudhu ini mau ziarah ke waliullah. Sampai di depan pintu kata Habib, sini, kamu gak apa-apa gak punya wudhu, yang penting hatinya baik. Memang di masjid sana airnya gak ada, karena airnya saya tarik ke sini, ini airnya, kamu wudhu di sini aja. Saya mikir-mikir, ini yang omongan tadi itu diceritakan sama Habib. Habis itu langsung ngasih amalan. Kamu kalau pergi naik mobil, naik pesawat, naik apa, jangan takut. Jangan takut kecelakaan. Yang penting kamu baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim 50 kali. Selamat kamu. Yang kedua, ini yang diomongkan tadi ini. Habis itu dihidangkan makanan oleh beliau. Saya habis itu sebelumnya kurang enak badan. Begitu mau makan, saya kepikiran, kira-kira ini kontras apa enggak dengan saya gak enak badan, nanti sakit lagi. Begitu pikiran begitu, kata Ustaz, ente makan, setelah ini sehat, gak sakit lagi katanya. Karena disuruh makan, ya makan yang banyak. Alhamdulillah sehat habis itu. Kita ini kalau disuruh makan kan rajin. Ya mungkin ya beliau ya ada seperti itu. Memang beda-beda memang. Sebagian wali itu kalau kita ziarah nyindir-nyindir memang apa yang terjadi pada kita. Tapi gak terang-terangan, disindir-sindir. Bahasanya halus biasanya. Ada yang begitu. Ini masalah para wali ya. Para wali seperti itu. Ada lagi. Ada thariqah di dalam tasawuf, itu namanya thariqah malamatiyah. Malamah itu artinya dicela. Maksudnya dicela bagaimana? Maksudnya dicela ini bukan melakukan perbuatan yang tercela. Bukan. Di kalangan ulama sufi, orang itu kalau ikut tasawuf kan rajin beribadah. Orang ini rajin, cuma kebaikannya disembunyikan sehingga kelihatannya bukan orang yang istimewa. Itu malamatiyah namanya. Bukan orang menutupi kebaikannya lalu main biliar, kemudian main main game ya, kemudian masuk ke tempat karaoke, lalu pakai tato, pakai anteng-anteng. Bukan itu namanya, bukan thariqah malamatiyah itu. Orang malamati ini biasanya menyembunyikan kebaikannya, tidak ingin orang lain tahu kalau dia dekat dengan Allah. Inginnya biasa-biasa. Kalau ada yang tahu orang seperti ini biasanya minta mati kepada Allah. Ini ada kisah ya, riwayat. Suatu ketika di mana ya? Imam Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Di daerah itu istisqa, salat istisqa. Karena lama gak turun hujan. Sudah sholat istisqa gak hujan-hujan. Suatu ketika Imam Malik bin Dinar ada di dalam masjid malam-malam gelap. Tiba-tiba ada orang kulit hitam masuk ke situ. Setelah dia toleh-toleh, gak ada orang berdoa pada Allah, ya Allah, kasihan orang-orang gak turun hujan, turunkan ya Allah, kasihan. Kasihan umatnya Rasulullah butuh air sekarang. Begitu orang ini berdoa langsung hujan lebat. Yang istisqa ramai-ramai gak diterima. Ini Imam Malik bin Dinar terkejut, siapa orang ini? Akhirnya dikuntit dari belakang, diikuti. Gak taunya dia masuk ke rumahnya juragan saudagar budak. Dikasih tanda oleh beliau, oh ini tempatnya. Oh berarti dia ini budak kulit hitam. Besoknya beliau datang ke juragan itu. Apa?
saya mau beli mudanya. Akhirnya diperlihatkan ini. Enggak, bukan ini. Enggak. Enggak ada yang cocok. Loh, ini mudah-mudah rajin kerja ini, kuat-kuat. Enggak, bukan ini yang mau saya beli. Mungkin ada yang lain. Enggak ada, ini aja yang bisa dijual. Enggak. Akhirnya beliau ke belakang. Loh itu, ada yang kulit hitam yang malam-malam itu sembunyi di belakang. Itu katanya. Itu nakal, gak rajin kerja, kerjanya nangis terus tiap hari itu. Kalau itu gak usah beli, ambil aja katanya. Suruh bawa. Yang semalam jumpa. Akhirnya ditanya, guru, kenapa guru beli saya? Saya ini nakal, gak suka kerja. Gak saya suka sama kamu. Mengapa suka sama saya? Saya jumpa kamu tadi malam di masjid. Kamu berdoa lalu turun kerja. Lah guru tahu saya? Iya. Langsung, ya Allah, saya ingin mati. Langsung meninggal. Nggak ingin dikenal orang. Jadi wali orang malah mati ya ini ibadahnya aja disembunyikan. Apalagi makomnya. Ya, kalau ada orang ngaku-ngaku imam masjid, imam musola, imam apa ya? Sekarang Mahdi lah imam apa? Bukan malah mati ya namanya itu. Mati namanya itu. Malah mati itu namanya, hatinya mati. Itu thariqah malamatiyah seperti itu. Memang apa? Menyembunyikan kebaikannya, apalagi mengakui. Kalau mengakui ya tambah parah itu, bukan malamatiyah. Itu namanya kontradiksi, gak sesuai. Ada lagi. And saya tanyakan ini dia warnahan ada dapat keluar di room satu kemana ada muatan ibu sibuk dan bagian nanti dia anak awam apa yang dekat ada luar apa kriteria dan di mati pun ya the southern world no action. Makasih ya. Yang pertama, saya tidak tahu ya dasar kalau ibunda Rasulullah SAW seorang wali. Tidak tahu. Cuman keyakinan kita seperti yang kita terima dari guru-guru kita, ibunda Rasulullah SAW termasuk orang yang selamat di akhirat dan masuk surga. Itu aja keyakinan kita. Kalau wali atau tidak ya kita gak tahu. Saya sendirilah, mungkin yang lain para asatid itu tahu mungkin. Saya gak pernah tahu di kitab-kitab atau mungkin baca cuma lupa. Gak tahu. Yang kedua, masalah tanda-tanda Imam Mahdi. Tanda-tanda Imam Mahdi ini disebutkan di dalam kitab kita. Tapi sampai sekarang yang diisukan ngaku-ngaku gak sesuai dengan itu. Dan yang ngaku Imam Mahdi bukan cuma saudara kita yang di Indonesia sekarang. Ini yang mungkin sudah ke berapa puluh dari dulu. Sudah berapa puluh orang yang mengaku Imam Mahdi sampai sekarang. Tapi gak ada yang sesuai. Jadi mungkin dia ini ngaku aja gak tahu kriteria Imam Mahdi yang ada di dalam kitab-kitab hadis. Akhirnya meleset, gak sesuai. Nah, sebenarnya Imam Mahdi ini akan dibahas tadi subuh. Di mana ya? Di Al-Mukarramah ya. Cuma karena ada uzur gak jadi. Ternyata ada yang tanya sekarang. Masalah Imam Mahdi ini, para ulama banyak menulis kitab-kitab khusus tentang Imam Mahdi. Ini misalnya, saya bawa kitab namanya Al-Arful Wardi fi Akhbaril Mahdi. Aroma harum bunga mawar tentang hadis-hadis Imam Mahdi. Karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di sini banyak disebutkan tentang Imam Mahdi. Kemudian di bagian awal di sini disebutkan riwayat-riwayat yang ngaku Imam Mahdi. Mulai dari awal dulu masa ulama salaf
Sampai ketika masih kecil tahun 80-an ada orang Wahabi namanya Juhaiman Al-Utaibi, muridnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, mengaku Imam Mahdi. Dia menguasai Masjidil Haram, pintu Masjidil Haram semuanya dikunci, kawan-kawannya bawa senjata, minta dibaiat jadi Imam Mahdi. Karena di dalam kitab-kitab hadis Imam Mahdi dibaiat di depan Ka'bah. Makanya Ka'bah Masjidil Haram pintunya dikunci, minta dibaiat di sini. Ngaku Imam Mahdi. Namanya Juhaiman Al-Utaibi, orang Wahabi itu. Jadi yang ngaku-ngaku Imam Mahdi ini bukan hanya orang latar belakang Aswaja, yang Wahabi juga ngaku. Ngaku juga, apa yang Wahabi. Ini yang tahun 80. Kemudian yang terbaru ini dulu pernah ada juga ya orang Indonesia. Namanya Ahmad Suhaimi. Katanya Imam Mahdi. Bukan Suhaimi di sini, entah dulu ya. Mungkin kalian masih belum lahir, sama sekecil dulu. Nah, yang jelas yang disebutkan di dalam kitab-kitab ini, Al-Arful Wardi misalnya, atau misalnya kitab ini ya, Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntazar, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Atau ini ada kitab modern, Al-Anwar Al-Lammanah fi Asyratis Sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Ini karangan mufti ulama Syafi'iyah di Irak yang wafat beberapa tahun yang lalu, Syekh Abdul Karim Bayyarah atau Abdul Karim Al-Mudarris. Di sini disebutkan Imam Mahdi itu lahirnya di kota Madinah, tumbuh di Madinah. Jadi kalau ada orang ngaku Imam Mahdi tapi lahirnya di Riau atau di Jawa, berarti palsu. Atau mungkin dia melakukan takwil Madinah cabang Pekanbaru. Mungkin begitu. Atau daerahnya dia disebut Madinah sama dia. Jadi lahirnya di situ di kitab-kitab. Karenanya kita ya bingung. Ini kak ngaku Imam Mahdi ini. Dikiranya Imam Mahdi ya lahir di sini. Ini ciri-ciri fisik dari Imam Mahdi ini secara nasab. Nama pribadinya Muhammad. Nama dirinya bukan nama ruh ya. Nama orangnya Muhammad, nama ayahnya Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah itu. Jadi sama dengan nama baginda Rasulullah SAW. Kemudian juga ini apa namanya ya, yang masalah Imam Mahdi ini. Jadi beliau ini namanya Muhammad bin Abdullah. Yang namanya Marzuki atau siapa bukan itu. Siapa lagi namanya ngaku Mahdi? Bukan itu. Dan beliau ini keturunan Sayyidina Hasan ya, dari Rasulullah SAW. Kemudian juga disebutkan di sini beliau baiatnya antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim di Mekah. Di Mekah ya baiatnya. Kemudian ketika dibaiat beliau usianya 40 tahun. Yang sudah lewat 40 belum dibaiat jangan ngaku. Kemudian ciri-ciri fisiknya, kulitnya sawo matang. Jadi bukan hitam begitu ya. Yang hitam jangan ngaku juga. Kemudian ini hidungnya mancung, orangnya ganteng. Ganteng orangnya. Kemudian di sini ya disebutkan wajahnya seperti bintang berlian, seperti bintang mutiara, artinya cerah. Yang gelap jangan ngaku. Sudah jelas ciri-cirinya. Ini masalah tanda-tanda Imam Mahdi. Ini banyak ini kalau dibaca ini.
Kalau dibaca semua berapa halaman tebalnya? 200 halaman ini Imam Mahdi. Gak selesai kajian di An-Nur 10 kali gak selesai. Tapi yang jelas lah, kalau di Pekanbaru ada yang ngaku gak betul itu. Karena Madinah belum pindah sih. Ibu kota Islam Madinah gak pindah-pindah sampai sekarang. Yang mau dipindah itu ibu kota Indonesia. Saya kira itu ya masalah tanda-tanda Imam Mahdi, gak perlu dipanjang lebar. Dan tanda-tandanya kalau sekarang keluar masih belum ada. Tanda-tanda menjelang keluarnya Imam Mahdi masih belum ada. Jadi belum. Karena begitu Imam Mahdi keluar, setelah itu Dajjal keluar. Setelah Dajjal keluar, Nabi Isa turun. Setelah Nabi Isa turun membunuh Dajjal, lalu Ya'juj Ma'juj merajalela. Itu menjelang hari kiamat. Sekarang ini tanda-tanda kesemuanya masih belum lengkap. Jadi belum waktunya. Yang ngaku itu terburu-buru itu. Kalau ngaku pindah, jangan tinggal di sini. Tinggal di Madinah aja. Saya kira itu. Ada pertanyaan lagi? Ya ini ya. Yang utara ini, sebelah utara nih. Ada di dalam tasawuf ya, di dalam Islam itu namanya majdzub. Majdzub itu artinya orang yang ditarik. Ditarik bagaimana? Didekatkan kepada Allah. Didekatkan kepada Allah. Dan itu kadang-kadang ya memang orang wali. Orang wali seperti itu. Dan orang wali yang seperti itu gak ngerti uang, saudara, gak ngerti dunia. Ya memang ya ada orang seperti itu. Majazib, orang-orang majazub itu memang ada. Ya seperti sebagian Habib atau sebagian kiai yang majazib memang benar-benar ada. Sejak dulu memang ada. Dulu itu pada masa ulama salaf yang terkenal majdzub itu Imam Syibli, Abu Bakar Asy-Syibli. Orang majdzub ini kalau berjumpa dengan wali yang lebih tinggi makomnya bisa sembuh. Karena itu lagi gak sadar karena apa? Karena ingat pada Allah sampai gak sadar. Mungkin karena mahabbahnya, cintanya pada Allah luar biasa. Orang itu kalau cinta luar biasa bisa gak sadar, bisa gila. Makanya disebut majnun atau majdzub, itu wali. Imam Asy-Syibli ini suatu ketika datang ke tempatnya Imam Junaid. Istrinya Imam Junaid lagi gak pakai kerudung waktu itu. Melihat Asy-Syibli muridnya datang, istrinya ini pakai cadar, langsung pakai kerudung, pakai cadar. Kata beliau apa? Oh, kamu pakai cudur. Dia gak sadar, kan lihat kamu dia. Akhirnya dipukul oleh Imam Junaid, pingsan. Setelah siuman hilang jasadnya. Nah orang-orang seperti itu memang ada. Kisah-kisah orang jazab itu ada. Cuma sekarang semakin jarang seperti itu. Semakin jarang. Kalau dulu banyak. Sekarang ini para wali memang banyak yang mastur, ditutupi oleh Allah. Mengapa? Karena zaman ini sekarang zaman materi. Orang kebanyakan memandang materi. Karenanya yang gaib ditutupi oleh Allah. Tapi kalau mencari mereka, kalau mencari dengan sungguh-sungguh ya bukan berarti gak ada. Dijumpakan oleh Allah kalau bersungguh-sungguh. Ada lagi. Terakhir ya, pertanyaan terakhir ini. Karena biasanya jam sampai 9.30 kajian di sini. Imam Ibnu Athaillah ini termasuk waliullah nih Pak. Beliau muridnya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi muridnya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau terkenal kalau termasuk waliullah. Saya pernah ziarah ke makam beliau di Kairo, di Mesir ya, tahun 2019. Kalau dari kitab-kitabnya, dan kitab-kitabnya ngaruh memang, pengaruhnya luar biasa.
di kalangan orang-orang soleh, di kalangan para sufi, kitab-kitab beliau muktabar itu. Kalau bukan wali gak laku di kalangan ulama sufi. Walaupun kita gak tahu makomnya bagaimana, tapi ya kita yakin seperti beliau mestinya sudah waliullah yang mengarang kitab Al-Hikam. Dan kitab Hikam ini menjadi kajian di pondok-pondok pesantren, sama dengan kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, itu juga termasuk waliullah. Saya kira itu ya yang perlu kita terakhir ya. Oh terakhir. Ini pasal dia. Start biar dengar yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebenarnya ini kaitan dengan bangka Ismail kisah Musa apa tentang diri Nabi Khidir. Kalau orang-orang soleh, para aulia itu kebanyakan meyakini Nabi Khidir masih hidup. Sebagian ulama dari kalangan ahli hadis berpendapat beliau sudah wafat. Khilaf memang. Tapi kalau para wali, para aulia dan orang-orang soleh masih hidup. Dan riwayat yang paling kuat ya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau punya kitab khusus tentang Nabi Khidir. Atau Nabi Khidir, kita menyebutnya Nabi Khidir, kalau bacanya Khidir sebenarnya. Riwayat Imam Abu Nuaim dan sanadnya sahih atau hasan. Umar bin Abdul Aziz ini pernah berpegangan dengan seseorang ketika masih muda. Dan orang ini bilang pada beliau, kamu nanti kalau jadi khalifah yang adil. Orang itu berpesan. Dan katanya itu Nabi Khidir yang berpesan. Jadi kalau melihat riwayat ini berarti masih hidup itu. Dan kisah-kisah para wali yang berjumpa dengan Nabi Khidir itu banyak sekali dalam kitab Hilyatul Auliya. Misalnya siapa? Imam Ibrahim Al-Khawwas. Imam Ibrahim Al-Khawwas ini termasuk ulama sufi dari generasi salaf yang punya maqam derajat yang tinggi dalam soal tawakal. Imam Ibrahim Al-Khawwas ini pernah dipanggil Nabi Khidir, gak mau. Ibrahim, kamu ikut saya, lihatlah saya. Enggak katanya, saya gak mau lihat sampean katanya. Dipanggil Nabi Khidir, suruh melihat Nabi Khidir gak mau. Mengapa kamu gak mau? Saya takut mengandalkan sampean kepada Allah. Saya ini hanya pasrah pada Allah. Nanti saya kalau berkawan dengan sampean Nabi Khidir, saya malah mengandalkan sampean, gak tawakal pada Allah. Gak mau itu. Berarti masih hidup. Ada ya riwayat-riwayat yang seperti itu, ada masalah Nabi Khidir. Kalau para aulia, ulama sufi, kebanyakan berpendapat atau mungkin semuanya berpendapat Nabi Khidir masih hidup. Tapi kalau kalangan ahli hadis juga dari generasi salaf mengatakan sudah wafat. Karena khilaf masalah ini. Ya kita tahu pasti kalau kita jumpa. Masalahnya ya kita gak jumpa sendiri, jadi gak bisa memastikan. Saya kira seperti itu ya. Jadi ini biasanya jam 9.30 kajian selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang cinta kepada para wali Allah, cinta kepada orang-orang soleh. Kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat mereka. Juga keluarga dan anak cucu kita mendapatkan syafaat dari mereka. Amin Allahumma. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'man mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan turjina biha min jami'il ahwali wal afat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة ونسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا مشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Baca sholawat badar. Sholat Allah sallallahu Rasulillah. Salamullah salamullah ala yasin hamidillah awassalallah bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqman wa min amni wa min ghubran li ahlil banda riyadullah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.